Halo, selamat pagi semua. Nah, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sesulit apapun, dalam keadaan mungkin lagi kangen sama keluarga, mungkin juga hujan badai menghampiri dalam hidup, yang saat ini mungkin kamu dalam kesulitan-kesulitan, cara untuk menjadi bahagia dalam keadaan sulit adalah tetap bersyukur. Artinya kita tetap berusaha untuk menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan itu dengan bersyukur, mensyukuri hal terkecil dalam diri kita. Kita bersyukur kita masih bisa bernafas, kita bersyukur kita bisa masih melihat pagi yang cerah. Kita juga bersyukur kita masih diberi kesehatan karena banyak sekali mungkin saat ini kawan-kawan kita yang lagi sakit, dan sakit itu tidak murah. Saat kita sakit tentu kita harus mengeluarkan biaya untuk berobat ke rumah sakit dan sebagainya. Makanya banyak hal kecil yang harus kita syukuri untuk menjadi bahagia dalam keadaan sulit. Karena bagaimanapun kesulitan ini selalu dialami oleh setiap kita, sebagaimana hukum kehidupan, ada gampang, ada sulit, dan sebagainya. Nah, tentu saja sulit ini karena kita belum bisa, dan kalau sudah kita bisa, itu tidak ada kata sulit. Maka dari itu, untuk kamu yang sulit, tetaplah bersyukur, tetaplah kuat, kita sama-sama belajar di sini ya. Dan mungkin ada sebagian kawan-kawan kita, mungkin yang saat ini lagi mengalami sakit, kami berdoa, semoga lekas sembuh, lekas sehat, dan beraktivitas seperti sedia kala. Kami selalu berdoa sepenuh hati. Dan buat kamu yang saat ini lagi bekerja, yang saat ini lagi melakukan aktivitas, semoga saja tetap lancar. Pokoknya saya berdoa sepenuh hati deh buat kamu, agar semuanya menjadi yang terbaik dalam diri kamu. Nah, kalau kita ini bicara masalah kesulitan, itu kan kita membicarakan tentang masalah dalam hidup ya. Nah, setiap kita itu sebenarnya sudah saya bilang bahwa setiap kita ini punya masalah yang jika ditimbang itu bobotnya sama. Hanya bentuk dari masalah itu yang berbeda. Jadi, apapun bentuk dari masalah kita, itu sebenarnya bobotnya jika ditimbang itu sama. Nah, ada orang ini yang kadang lemah dan terpuruk karena suatu masalah, dan ada juga orang ini yang bisa kuat dan bisa menjadi hebat karena suatu masalah. Itu bukan karena besar kecilnya masalah yang dihadapi, tapi itu karena sikap, cara berpikir, cara menyikapi orang itu dengan masalah yang ada. Jadi kalau ada orang yang punya masalah besar terus dia justru menjadi besar, menjadi lebih kuat, itu yang harus kita contoh. Tidak dipungkiri juga ya, terkadang dengan adanya suatu problem yang sangat berat, suatu masalah yang sangat berat, kadang kita itu malas. Kadang motivasi dalam hidup kita juga kurang, bahkan hilang. Saya pun juga sering mengalami hal seperti itu. Makanya di sini mari kita sama-sama belajar agar kita bisa saling menyemangati, bisa saling berbagi pengalaman dan sebagainya. Karena manusiawi juga, kita ini kadang juga malas jika menghadapi suatu masalah yang kita rasa itu sangat besar. Karena pikiran ini sangat susah sekali untuk dikendalikan, pikiran ini sangat susah sekali terkendali. Kalau kita sudah terlanjur pusing dan sebagainya, itu masalah terus seakan-akan berdatangan. Nah, buat kamu nih, buat saya juga nih, bukan cuma kamu ya, terutama saya juga nih, karena kita di sini sama-sama belajar ya. Buat saya, kalau saya ini lagi mengalami suatu masalah yang sangat berat, saya pernah mengalami suatu penyakit yang luar biasa, bahkan sebagian badan saya pernah mati rasa atau tidak bisa bergerak karena suatu penyakit. Di saat seperti itu, saya belajar dan akhirnya terpikirkan oleh saya tidak berpikir kenapa ini terjadi. Nah, untuk menggali semangat saya, makanya saya berpikir hikmah apa yang bisa saya ambil dari semua ini. Jadi kalau kamu ataupun saya jika lagi mengalami masalah yang cukup berat, masalah yang sangat berat, entah apapun itu bentuknya, mari kita jangan bertanya kenapa semua ini bisa terjadi, tapi marilah kita bertanya kepada diri sendiri, hikmah apa yang bisa saya ambil dari semua ini.
Nah, oke. Buat kamu yang mungkin lagi turun semangatnya, yang mungkin lagi malas-malasan karena suatu masalah, tetap semangat ya. Karena motivator yang paling hebat itu ya dirimu sendiri. Orang lain itu hanya sifatnya hanya membantu. Nah, yang paling mempengaruhi, yang paling menentukan adalah dirimu sendiri. Apapun yang kamu pikirkan sangat mempengaruhi, sangat menentukan sikapmu. Nah, dari sikap, kebiasaan akan menentukan sebuah hasil, dan itulah yang terjadi dalam diri manusia. Semua berawal dari pikiran, makanya pikiran harus tetap semangat. Sekali lagi, motivator terhebat adalah dirimu sendiri. Tetap keep your smile, tetap keep your happiness. Pada hari ini tetap semangat ya. Saya semangat, kamu semangat, kita juga semangat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.